sama, Presiden Republik Peru Dina Boluarte melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Ya, hasil pertemuan bilateral, Peru dan Indonesia sepakat menaikkan perjanjian Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Republik Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan. Disambut dengan upacara kenegaraan, kunjungan resmi ini merupakan balasan setelah Presiden Prabowo berkunjung ke Peru akhir tahun lalu dan bertemu dengan Boluarte. Dalam pertemuan bilateral, kedua negara berkomitmen untuk menyelesaikan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif atau Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA dalam 6 bulan ke depan. Presiden Prabowo menegaskan kerjasama bilateral Indonesia dan Peru ini dapat memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan kerjasama di wilayah Samudra Pasifik. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momen penting menjelang peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Kunjungan ini punya arti yang khusus karena besok adalah 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Saya sangat yakin bahwa kerjasama kita bisa kita tingkatkan karena kita punya kepentingan yang sama. Kita sama-sama ingin membangun kesejahteraan rakyat kita. Kita sama-sama bagian dari masyarakat dari Samudra Pasifik. Kita sama-sama dari golongan negara yang sedang membangun. Karena itu sekali lagi terima kasih atas kunjungan yang mulia. Sementara itu, Presiden Peru Dina Boluarte juga memanfaatkan kunjungan ini untuk memperkuat hubungan perdagangan. Salah satu kesepakatan yang akan didorong adalah masuknya produk buah Peru ke pasar Indonesia. Boluarte juga menyambut baik percepatan proses penandatanganan perjanjian IPCEPA yang diharapkan dapat membuka peluang baru bagi ekspor produk seperti blueberry dan delima Peru ke Indonesia. Toda vez de que mañana, como usted ya bien lo ha manifestado, cumplimos 50 años de esa amistad entre dos pueblos hermanos, Indonesia y Perú, y en ese trabajo bilateral. Nuestra presencia obedece, presidente, para afianzar aún más nuestros lazos comerciales. Vamos a firmar de rato el CEPA para que al mercado de Indonesia ingrese nuestros arándanos y está en proceso. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Dina Boluarte ini disaksikan langsung Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Sekretaris Kabinet, serta Duta Besar Indonesia untuk Peru. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, Tim Liputan, IDXNO. Ya, berikutnya pemirsa, Indonesia kembali mempererat hubungan bilateral dengan Tajikistan. Penguatan kerjasama kali ini diperluas dengan kemitraan strategis di bidang perdagangan, hilirisasi mineral dan juga energi baru terbarukan hingga kerjasama investasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani menerima kunjungan resmi Duta Besar Non-Presiden Republik Tajikistan untuk Indonesia, Ardasher Qodiri. Dalam pertemuan khusus ini, Rosan dan Ardasher Qodiri sepakat untuk memperluas hubungan bilateral Tajikistan dan Indonesia dalam kemitraan cooperation strategi yang mencakup peluang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, konektivitas antar negara, investasi khususnya di sektor hilirisasi mineral, serta kerjasama bidang energi terbarukan dengan fokus pada energi hidro. Kedua negara berharap semoga potensi kolaborasi ini memberikan dampak signifikan sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tajikistan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDXNO. Ya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong peran aktif pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor infrastruktur dengan memanfaatkan skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Hal tersebut disampaikan AHY dalam Retret Kadin 2025 di Magelang.
Menurut AHY, kemitraan yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dapat membuka lapangan kerja dan mewujudkan pembangunan fisik yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Sebagai tulang punggung pembangunan, penyediaan infrastruktur juga menjadi modal awal untuk mencapai kesejahteraan rakyat, meningkatkan akses dan ketahanan energi, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan akses pendidikan dan perumahan yang layak. Semangatnya adalah bagaimana pemerintahan hari ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bermitra dengan Kadin dan seluruh stakeholders lainnya ingin sama-sama mewujudkan agenda prioritas nasional. Kita ingin ekonomi kita tumbuh tinggi, kesejahteraan semakin merata di seluruh tanah air, terutama juga kita bisa mencapai swasembada pangan, energi, air, sekaligus meningkatkan kualitas manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Infrastruktur menjadi sangat penting dan bahkan tentunya menjadi tulang punggung dari setiap pertumbuhan dan pembangunan. Oleh karena itu, saya tadi sesuai dengan amanah yang saya jalankan hari ini, tentunya menyampaikan kepada para peserta, para pengurus Kadin untuk bisa memahami apa saja yang bisa menjadi peluang untuk pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Ya, sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menegaskan komitmen Kadin untuk meningkatkan daya saing nasional melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur. Ya, menurut Anindya, infrastruktur yang kuat menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan perdagangan dan investasi. Anindya juga memastikan Kadin siap berkolaborasi dengan pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan daripada ketahanan nasional. Apalagi di dunia secara geopolitik tidak baik-baik saja. Bukan hanya perang dagang, bahkan perang fisik pun juga terjadi. Oleh karenanya kami dari dunia usaha merasa terpanggil, apalagi menuju ke 17 Agustus, ke 80 kemerdekaan, untuk merapatkan barisan, konsolidasi ke dalam. Kami ingin sekali berbuat lebih banyak lagi dan ingin memastikan bahwa Indonesia Inc. itu nuansanya gotong royong, semua ikut, bukan hanya naik kelas. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah terus memaksimalkan pendapatan negara. Ya, salah satunya memaksimalkan perolehan dari sektor pariwisata, di mana Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta jalur penerbangan internasional bisa langsung menuju ke daerah tujuan wisata. Ya, hal tersebut untuk memaksimalkan potensi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan nasional dan peningkatan devisa negara. Pembukaan jalur penerbangan langsung dari luar negeri ke destinasi wisata domestik dinilai dapat mengurangi ketergantungan konektivitas melalui Jakarta dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai wilayah. Hasan menambahkan, Kepala Negara meminta bandara-bandara yang telah siap dari sisi infrastruktur dan operasional untuk segera dibuka bagi penerbangan internasional. Sektor pariwisata dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan memperluas peluang usaha di daerah. Presiden dalam rapat Kabinet Paripurna itu memerintahkan Menteri Perhubungan untuk membuka sebanyak mungkin bandara-bandara yang ada di Indonesia untuk penerbangan internasional langsung. Gunanya untuk memperbanyak jumlah wisatawan yang bisa mengakses langsung destinasi